Cerita berlanjut. Sang Hua membelakangi Jinmu, lalu membuka sedikit pakaiannya untuk memeriksa luka di bawah pinggangnya. Ia membersihkan darah yang mengering, kemudian mengoleskan salep dari sebuah botol kiok. Wajahnya langsung memerah. Malam itu, ia benar-benar mengira akan mati karena merasa Jinmu tak mungkin mendengarnya saat mencurahkan seluruh isi hatinya. Kini mereka justru bertemu lagi. Semoga dia sudah lupa, batin Sang Hua. Sementara itu, Jinmu menatap ke langit. Dua matahari masih menggantung di sana. Sesaat ia ingin menghancurkannya, namun niat itu segera diurungkan. Ia lalu menghampiri Sang Hua. Biar aku yang mengobati lukamu. Sang Hua buru-buru menutup pakaiannya. Jangan, pria dan wanita tidak boleh bersentuhan. Jinmu hanya tersenyum tenang. Bagiku semua pasien sama. Mendengar itu, Sang Hua akhirnya mengangguk. Saat Jinmu memeriksa lukanya, ia memperhatikan setiap gerakannya. Ilmu formasimu luar biasa. Kenapa kemampuan mengobatimu juga sehebat ini? Aku belajar ilmu pengobatan lebih dari 10 tahun. Jawab Jinmu santai. Ilmu formasi baru beberapa tahun. Tak lama kemudian, Sang Hua kembali salah tingkah. Mau melihat sampai kapan? Ia hendak menutup bagiannya. Namun Jinmu menahannya. Jangan bergerak. Aku sedang mengobati pasien. Tanpa sadar, Jinmu bergumam. Kulitmu memang putih. Bagian bawah juga halus. Sang Hua langsung melotot. Jinmu tergagap. Maksudku, lukanya cukup parah. Ia kembali serius. Asap iblis masih menggerogoti daging dan ji vital Sang Hua. Bahkan salep yang baru dioleskan sudah berubah hitam. Jinmu menggeleng. Salep ini sudah tidak berguna. Sang Hua mengangguk pelan. Memang harus diganti terus sampai asap iblisnya habis. Jinmu langsung mengeluarkan berbagai tanaman obat dari karung tauti. Wus! Ji vital berkumpul di telapak tangannya, membentuk sebuah tungku pil. Tanaman-tanaman obat langsung melayang masuk. Sret! Wus! Api dan air berputar silih berganti. Tangan Jinmu bergerak begitu cepat, hingga Sang Hua hanya bisa terpaku. Sesaat kemudian, tungku pil menghilang. Belasan pil roh telah selesai dimurnikan. Jinmu menghancurkan satu pil menjadi bubuk, lalu mengoleskannya ke luka Sang Hua. Asap iblis bukan racun. Masalahnya, ji vitalmu bertabrakan dengan energi jalur iblis. Salepmu juga kurang tepat. Itu hanya pil roh yang belum dimurnikan sempurna. Tangannya terus bergerak mengobati luka itu. Di duniaku, aku dikenal sebagai pemimpin sekte suci surgawi. Namun banyak orang lebih mengenalku sebagai pemimpin sekte iblis surgawi. Jadi, luka seperti ini sudah biasa kutangani. Benang-benang asap iblis perlahan keluar dari luka Sang Hua. Rasa sakitnya menghilang seketika. Sang Hua membelalakan mata. Cepat sekali, tadi kau mengaku hanya biasa saja. Jinmu terkekeh. Aku hanya merendah. Sebenarnya aku cukup terkenal. Ia menyerahkan sisa pil roh kepada Sang Hua, lalu berbalik. Luka di belakang sudah selesai. Yang depan bisa kau obati sendiri. Masih banyak orang yang membutuhkan bantuanku. Sang Hua hanya memandangi punggung Jinmu. Orang ini benar-benar aneh. Jinmu kemudian berlari menolong para praktisi seni ilahi yang terluka. Setelah semuanya tertangani, ia mengangkat kepala. Medan perang telah berubah menjadi lautan darah. Mayat berserakan di mana-mana. Di kejauhan, blar! Sebuah kereta perang meledak berkeping-keping. Tiang bendera roboh menghantam tanah. Api masih berkobar di segala penjuru. Para praktisi sibuk menyelamatkan korban, sementara yang lain memburu iblis yang masih bernapas. Pertempuran masih belum berakhir. Di kejauhan, pembantaian masih terus berlangsung. Meskipun berkali-kali melewati medan perang, Jinmu tetap terdiam melihat lautan mayat di hadapannya. Apa seni penyembuhan benar-benar tak mampu menyelamatkan dunia ini? Ia menggeleng pelan. Sehebat apapun kemampuannya, ia hanya bisa menyelamatkan segelintir orang, sementara perang tak pernah berhenti. Setiap 3 hari terjadi pertempuran kecil. Setiap 5 hari pecah perang besar. Mustahil baginya menyelamatkan semua orang. Jinmu menatap ke langit. Kedua matahari mulai meredup menjadi merah. Namun keduanya tetap diam di tempat, seolah digerakkan oleh sebuah formasi. Idenya memang bagus, tapi formasinya terlalu buruk. Kalau terus kulihat, aku pasti tergoda memperbaikinya. Ia segera memalingkan wajah. Sambil berjalan mengitari altar pengorbanan, Jinmu mulai mengedarkan ji vital. Teknik tubuh penguasa 3 eliksir aktif. Roh dan tubuhnya menyatu. Ji vital mengalir ke seluruh tubuh. Sementara matahari dan bulan di dalam harta karun surgawinya bersinar terang. Pertempuran tadi memberinya sebuah pemahaman. Kini ia tahu kenapa para praktisi seni ilahi di dunia ini begitu kuat. Mereka ditempa oleh hidup dan mati. Sejak bertarung melawan kaisar manusia leluhur pertama, Jinmu selalu dihantui keraguan. Setiap jurus yang ingin ia keluarkan terasa penuh kekurangan. Bukan karena ilmunya lemah, melainkan karena pandangannya telah melampaui fondasi yang ia miliki. Tanpa sadar, ia selalu menganggap setiap lawan setara dengan kaisar manusia leluhur pertama. Namun medan perang tidak memberi kesempatan untuk ragu. Di sana, bertarung atau mati. Justru pengalaman itu membuat Jinmu sadar. Ia hanya tinggal selangkah lagi menuju sebuah terobosan besar. Ji vital berputar semakin cepat. Tubuh Jinmu memancarkan cahaya kemilau. Gerbang-gerbang harta karun surgawi perlahan tampak jelas. Bahkan gerbang alam hidup dan mati yang terhubung ke Yaodu ikut memperlihatkan wujudnya. Sejak melihat harta karun surgawi milik Jin Chongming, Jinmu terus menyempurnakan fondasi kultivasinya. Raungan agama gemuruh dari dalam tubuhnya,
Aura naga melilit seluruh tubuhnya tanpa henti. Seketika, tangannya berubah menjadi sebilah pisau yang mulai memainkan seni pisau jagal. Angin menderu. Tebasan demi tebasan turun bagai hujan. Pertempuran tengah malam menyapu bagai badai. Swing! Matahari seolah terbit dari lautan. Gelombang demi gelombang menggulung tinggi. Matahari terbit di laut timur. 1000 gelombang menggulung. Cahaya pisau kembali berubah. 50 tahun menjalani hidup, seorang diri membawa pisau menjelajah 8 penjuru. Satu jurus menyambung jurus berikutnya. Gerakannya semakin cepat, semakin tajam, semakin sempurna. Tiba-tiba, seluruh cahaya pisau lenyap. Jinmu mengangkat 2 jarinya membentuk pedang. Ji vital berubah menjadi benang-benang cahaya pedang. Dalam sekejap, cahaya pedang memenuhi langit altar pengorbanan, menari bagai naga perak. Semakin lama, semakin cepat, semakin mendesak. Bencana kaisar tertinggi surga akhirnya memberinya pencerahan. Inilah bentuk ketiga. Gambar pedang, bencana kaisar tertinggi. Namun tepat saat kekuatannya mencapai puncak, Jinmu menghentikan semuanya. Seketika, seluruh cahaya pedang berkumpul di ujung 2 jarinya. Saat itulah ia benar-benar memahami arti sebuah bencana. Bencana bukan sekedar kehancuran, melainkan harapan yang lahir di tengah keputusasaan. Para pahlawan bertarung demi membuka jalan bagi orang lain, sementara rakyat biasa terus berjuang bertahan hidup di balik pengorbanan mereka. Perlahan, Jinmu mengulurkan 2 jarinya ke depan. Seras! Cahaya pedang melesat bagai pelangi, membelah langit sejauh puluhan kilometer. Untuk sesaat, seluruh langit hanya dipenuhi cahaya pedang. Jinmu berdiri terpaku. Ia akhirnya menyadari, jurus itu bukan lagi milik gambar pedang kepala desa. Itu adalah jalannya sendiri. Pedang bencana saja masih belum cukup untuk mengalahkan kaisar manusia leluhur pertama. Jinmu menurunkan tangannya. Cahaya pedang yang membelah langit perlahan lenyap. Di bawahnya, kobaran api masih menyala di tengah lautan mayat. Meski berhasil menciptakan jurus baru, Jinmu sadar kekuatannya masih terpaut jauh. Namun, tanpa pertarungan melawan kaisar manusia leluhur pertama, ia tak mungkin bisa melangkah sejauh ini. Jurus itu bukan hanya melahirkan seni pedang baru. Ia juga menghancurkan keraguan yang selama ini mengikat hatinya. Sang Hua masih memandangi Jinmu. Jurus terakhir itu begitu membekas. Baginya, itu bukan sekedar tebasan pedang, melainkan awal sebuah perubahan yang mendekat. Jurus itu luar biasa. Siapa namanya? Pedang bencana. Angin kencang menerjang altar. Seekor harimau dewa berbulu hitam kekuningan melompat ke atas altar, lalu berubah menjadi sosok berkepala harimau. Jurus pedang yang hebat. Kenapa dinamakan pedang bencana? Jinmu langsung mengenalinya. Itu adalah tunggangan Santo penebang kayu. Berarti pertempuran di garis depan telah selesai. Jinmu menatap dewa harimau itu. Perubahan terbesar bukanlah perang, melainkan perubahan hati manusia. Jika hati berubah, seni ilahi ikut berubah. Dari situlah dunia akan berubah. Dewa harimau mendengus. Kata-katamu terlalu besar. Hanya dengan satu jurus kau ingin mengubah dunia. Tatapan Jinmu semakin tajam. Selama manusia takut kepada para dewa, mereka akan terus diperbudak. Jika rasa takut itu hilang, kekuasaan para dewa juga akan runtuh. Jinmu menunjuk medan perang yang penuh mayat. Lihat, inilah dunia yang diciptakan para dewa dan iblis. Mereka ingin manusia hidup dalam ketakutan. Karena itu, pedang bencanaku akan menjadi awal perubahan. Aku akan mengubah hati manusia, mengubah seni ilahi, dan mengubah dunia. Sang Hua terdiam. Meskipun tak sepenuhnya memahami ucapan Jinmu, semangatnya terasa begitu nyata. Dewa harimau tersenyum tipis. Aku tidak mengerti semuanya, tapi tekadmu membuatku percaya. Lalu, apa nama jurus itu? Jinmu menjawab mantap. Membuka bencana. Dewa harimau mengangguk. Nama yang bagus. Sudah berapa jurus yang kau ciptakan? Jinmu tersenyum canggung. Baru 1. Dewa harimau tertawa. Itu sudah luar biasa. Ia kembali berwujud harimau raksasa. Aku datang atas perintah Santo penebang kayu. Naiklah, beliau ingin bertemu denganmu. Jinmu terkejut. Ingin bertemu denganku? Beliau sedang bertarung. Tiba-tiba beliau memintaku menjemputmu. Naiklah. Tanpa ragu, Jinmu melompat ke punggung harimau itu. Sang Hua ikut naik. Ayahku juga berada di garis depan. Hus! Harimau dewa langsung melesat. Tubuhnya yang besar bergerak begitu ringan hingga nyaris tak bersuara. Jinmu tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Bahkan naga kilin pun tak secepat ini. Sang Hua memandang ke depan dengan cemas. Mereka telah melewati garis depan dan kini melaju lurus menuju kota Ali, markas besar pasukan iblis. Di sanalah para dewa iblis berkumpul, termasuk dewa iblis Furi Luo. Saat kota Ali jatuh dulu, Furi Luo turun tangan sendiri. Hanya dalam satu serangan, ia membantai penduduk kota dan bahkan membunuh 2 dewa sejati dari surga kaisar tertinggi. Sang Hua tak habis pikir. Harimau dewa justru membawa mereka langsung ke sarang musuh. Bukankah itu sama saja mencari mati? Di tengah perjalanan, Jinmu tiba-tiba bertanya, bagaimana kalian menentukan seseorang memiliki bakat dewa sejati? Sang Hua menjawab, pertama dilihat dari bakat bawaan. Tubuh roh tingkat raja biasanya memiliki potensi tertinggi. Selain itu, ada pagoda penekan dewa. Siapapun yang berhasil melewatinya, akan diakui memiliki bakat dewa sejati. Jinmu penasaran.
Pagoda penekan dewa? Sebelum Sang Hua sempat menjelaskan, Dewa Harimau menyahut. Itu peninggalan kaisar pendiri. Fungsinya hanya menguji kekuatan tubuh. Lulus bukan berarti benar-benar memiliki bakat dewa sejati. Paling hanya membuktikan tubuhnya cukup kuat. Dari semua yang berhasil melewatinya, bahkan separuhnya pun belum tentu bisa menjadi dewa sejati. Sang Hua ikut bertanya. Kalau begitu, apa sebenarnya bakat dewa sejati? Dewa Harimau menjawab. Bukan hanya tubuh. Roh primordial, jiwa, pemahaman. Semuanya harus mencapai tingkat yang sama. Belum lagi pemahaman terhadap seni ilahi dan jalan. Kalau salah satunya tertinggal, mustahil menjadi dewa sejati. Ia kemudian menoleh ke Jinmu. Siapa namamu? Jinmu, sekaligus pemimpin sekte suci surgawi. Dewa Harimau menggeleng. Belum pernah dengar. Wajah Jinmu langsung menggelap. Dewa Harimau melanjutkan. Meski tubuhmu belum mencapai tingkat dewa sejati, kau tetap mampu melawan para jenius yang memiliki bakat dewa sejati. Jinmu segera menyahut. Itu karena aku memiliki tubuh penguasa. Belum pernah dengar? Jawaban yang singkat itu membuat Jinmu makin kesal. Dewa Harimau seolah tak peduli. Yang membuatmu kuat adalah pemahamanmu. Seni pedangmu hampir menyentuh jalan. Roh primordialmu juga sangat kuat. Hanya keteguhan hatimu yang masih kurang. Itulah alasan kau mampu menandingi para jenius. Tak lama kemudian, Dewa Harimau memperlambat langkahnya. Kita sudah sampai. Di hadapan mereka berdiri kota Ali. Api membumbung tinggi menerangi langit malam. Di atas tembok kota, para dewa iblis memenuhi pandangan. Sang Hua menahan napas. Namun anehnya, tak satu pun dari mereka menghentikan Harimau Dewa. Mereka hanya memandang dalam diam, membiarkan rombongan itu memasuki kota Ali. Sang Hua semakin gelisah. Harimau Dewa benar-benar membawa mereka masuk ke jantung markas musuh. Meski tahu dewa itu tak mungkin menipu mereka, rasa takut tetap sulit dihilangkan. Di sekeliling mereka, para iblis menatap tajam seperti kawanan binatang buas yang siap menerkam kapan saja. Tiba-tiba, pandangan Sang Hua berhenti pada seorang dewa iblis. Tubuhnya dipenuhi pola api, matanya menyala seperti bara. Pria itu tersenyum. Nona muda, kita pernah bertemu. Keluargamu mati di tanganku. Tubuh Sang Hua menegang. Tangannya mengepal kuat, tetapi ia tak mengucapkan sepatah kata pun. Jinmu langsung mengingat kejadian itu. Dialah dewa iblis yang dulu menyerbu rumah Sang Hua dan membantai keluarganya. Melihat Sang Hua terus menatapnya, Jinmu sengaja mengalihkan pembicaraan. Bangunan di kota ini sangat mirip dengan peninggalan era kaisar pendiri di reruntuhan besar? Harimau Dewa menjawab. Itu memang peninggalan era kaisar pendiri. Surga kaisar tertinggi adalah salah satu dari 33 lapisan surga milik kaisar pendiri. Jinmu langsung terkejut. 33 lapisan surga? Bukankah era kaisar pendiri sudah lama berakhir? Harimau Dewa menoleh heran. Berakhir? Siapa yang bilang? Selama kaisar pendiri masih hidup, eranya belum pernah berakhir. Jantung Jinmu berdegup kencang. Selama ini, ia memang menemukan banyak petunjuk bahwa kaisar pendiri masih hidup. Namun mendengarnya langsung dari mulut dewa, benar-benar mengguncang pikirannya. Harimau Dewa mendengus. Pikiranmu kacau. Kalau begini, kau akan kalah sebelum bertarung. Jinmu baru tersadar. Bertarung? Harimau Dewa tiba-tiba berhenti. Dum. Ia mengguncang tubuhnya hingga Jinmu dan Sang Hua melompat turun. Sesaat kemudian ia kembali berwujud dewa berkepala harimau. Tuanku, dua anak ini pikirannya sedang kacau. Kalau dipaksa bertarung sekarang, mereka pasti kalah. Mendengar itu, Jinmu dan Sang Hua langsung sadar sepenuhnya. Mereka mendongak, dan pemandangan di depan membuat keduanya terpaku. Api menyelimuti seluruh istana. Tetapi bangunan-bangunan itu sama sekali tidak terbakar. Nyala api justru keluar dari dalam dindingnya sendiri. Seluruh kota Ali terang benderang seperti siang hari. Di langit, Santo penebang kayu berdiri memimpin para dewa. Di belakangnya, Jinmu melihat ayah Sang Hua. Sementara di sisi seberang, berdiri para dewa iblis. Pemimpin mereka berwajah tampan, namun di tempat kedua telinganya, tumbuh dua wajah manusia. Dum! Sebuah tombak hitam raksasa menghantam alun-alun. Tak lama kemudian, blam! Kapal raksasa milik Santo penebang kayu ikut menghantam tanah. Kedua senjata itu saling berhadapan. Tekanan yang dilepaskannya membuat tanah di bawahnya retak. Harimau Dewa berkata, setelah orang-orang di depan selesai bertarung, giliran kalian. Jinmu dan Sang Hua melangkah ke tepi alun-alun. Di satu sisi berdiri para praktisi seni ilahi dari surga kaisar tertinggi. Tubuh mereka penuh luka dan darah. Di sisi lain, para jenius ras iblis juga menunggu giliran bertarung. Suasana begitu sunyi hingga terasa mencekam. Harimau Dewa membungkuk. Tuanku, mereka sudah tiba. Santo penebang kayu menatap Jinmu. Kenapa pikirannya kacau? Harimau Dewa menjawab. Dia baru tahu kalau era kaisar pendiri belum berakhir. Santo penebang kayu hanya melirik harimau itu. Seketika, Harimau Dewa langsung terdiam. Sementara itu, Jinmu sama sekali tidak memperhatikan suasana tegang di sekitarnya. Ia malah membuka kantong tauti, mengeluarkan sepotong besi hitam, lalu mendekatkannya ke kobaran api istana. Dalam sekejap, besi hitam itu memerah. Sesaat kemudian, meleleh, lalu berubah menjadi abu. Mata Jinmu langsung berbinar.
Jadi ini api lih, bahkan bercampur dengan api iblis. Harimau dewa segera menjelaskan. Itu memang gabungan dari api lih dan api iblis. Mereka menyembunyikan api iblis di dalam api lih. Jangan sembarangan menyentuhnya. Kau bisa terbakar sampai mati. Ia lalu menatap Jinmu. Tapi, bagaimana kau bisa tahu ada api iblis di dalamnya? Jinmu tersenyum. Api lih hanya melelehkan logam, sedangkan api iblis mengikisnya sampai habis. Kalau hanya api lih, besi hitam tidak mungkin berubah menjadi abu. Mata Jinmu tiba-tiba berbinar. Hebat. Aku akhirnya menemukan api yang cocok. Tanpa peduli situasi di sekitarnya, ia langsung membuka kantong tauti. Klang! Sebuah landasan. Klang! Palu besi. Klang! Belasan pedang terbang. Harimau dewa sampai terpana. Jinmu berkata penuh semangat. Selama ini aku selalu kekurangan api berkualitas. Sekarang aku bisa menyempurnakan pedangku. Ia mengenakan celemek pandai besi, lalu memasukkan pedang terbang ke dalam kobaran api lih. Tang! Palu pertama menghantam. Dantang! Dantang! Suara tempal langsung menggema di seluruh alun-alun. Sang Hua tercengang. Orang yang merontokkan musuh kok juga bisa menempa senjata? Jinmu menjawab santai sambil terus memukul. Sudah belajar lebih dari 10 tahun. Melihat Jinmu sibuk menempah, hati Sang Hua yang semula gelisah perlahan menjadi tenang. Di langit, semua dewa dan dewa iblis hanya bisa terdiam. Suasana yang semula mencekam, kini dipenuhi suara palu. Dantang, dantang. Tiba-tiba, Furi Luo menoleh ke arah Santo penebang kayu. Jadi inilah penguasa langit dan surga abadi palsu? Lalu kau benar-benar ingin mengirim murid seperti itu bertarung? Santo penebang kayu menjawab tenang. Hatinya sedang kacau. Dia menenangkan pikirannya dengan menempa. Itu juga bagian dari latihan. Dantang, dantang. Namun Jinmu tetap menempa tanpa henti. Santo penebang kayu mulai terdiam. Kenapa dia belum selesai juga? Tak lama kemudian, Jinmu malah mengeluarkan belasan pedang lagi. Dantang, dantang. Urat di pelipis Santo penebang kayu mulai berdenyut. Furi Luo tertawa keras. Kita sama-sama tidak bisa mengalahkan satu sama lain. Kalau begitu, biarkan para junior yang menentukan. Kalau pihakku menang, kau mundur. Kalau pihakmu menang, kota Ali menjadi milikmu. Santo penebang kayu terdiam sejenak. Di bawah sana, dantang-dantang. Jinmu masih sibuk menempah pedangnya. Seorang dewa di samping Santo penebang kayu berbisik. Penguasa langit, jangan khawatir. Pihak kita juga memiliki banyak jenius bertalenta dewa sejati. Santo penebang kayu hanya mengangguk pelan. Sementara itu, Jinmu masih asik memukul besinya tanpa sedikit pun memperdulikan suasana tegang di sekelilingnya. Dan cerita pun bersambung.